Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat AFGF yang telah memberikan bantuan diakonia kepada jemaat AFGF Manado yang terdampak oleh COVID-19. Semoga bantuan diakonia ini boleh menjadi berkat bagi mereka, dan ini merupakan tahap kelima penyaluran diakonia yang telah dilakukan oleh AFGF Manado. Tuhan memberkati kita semua. Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. James 1 verse 12. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom, jumpa lagi di dalam Super Sunday kita hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami boleh menikmati hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena Tuhan. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Ada kuasa dari setiap kebenaran firman-Mu. Ada kuasa dari ibadah. Dan kami mau terima itu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Yang siap sama-sama bilang, Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Di dalam kesesakan, Kau memberi kedamaian. Firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan, Kau datang menguatkan.
terbaik yang kami mau beri bagi-Mu Tuhan. Untuk semua yang boleh Engkau kerjakan dalam hidup kami. We love you, we love you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only. I love you, I love you, I love you. Yes, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only. I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. And my heart will follow only after you. And my heart is in love. And my heart will follow only after you. Love you, I love you. Thank you, God. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan diberkati oleh Pastor Jimmy Untoro sebagai pimpinan DPP AFGF. Itu sebabnya persiapkan hati kita, pikiran kita, dan kita fokus kepada kebenaran firman yang akan disampaikan oleh beliau. Tuhan memberkati kita semua. Minggu-minggu ini kita akan membicarakan sebuah seri baru, yaitu Wisdom Speak. Hikmat itu bersuara. Bahkan Amsal mengatakan hikmat itu bersuara sampai di jalan-jalan, sampai di marketplace, di tengah-tengah ketidakpastian ini. Dan saya berdoa setiap kebutuhan Anda, setiap pergumulan Anda
boleh dijawab, boleh bersama-sama mengalami breakthrough daripada Tuhan. Yuk, apapun pergumulan Anda, jangan lupa hubungin kami. Saya bersama seluruh tim pastoral berdoa buat Anda semuanya dari rumah kita masing-masing, dan kita mendoakan. Dan saya percaya bahwa Allah itu adalah roh, dan bahwa kita semuanya tahu saat kita membawa setiap permohonan kita kepada Dia, Dia sanggup melakukan tepat waktunya bagi Anda dan saya. Yuk, mari kita sama-sama ambil Alkitab kita deklarasikan dan kita ucapkan dengan iman kita, karena Allah memberikan bagi Anda dan saya adalah kabar baik di tengah-tengah kabar ketidakpastian. Are you ready, church? Yuk, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Come on, give the Lord big applause dimanapun Anda berada, di rumah, di kos, mungkin Anda yang berada di rumah sakit. Saya berdoa biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjamah setiap Anda semuanya. So, wherever you are, welcome kepada Anda semuanya, mungkin yang baru hari ini tune in dalam ibadah IFGF online, maupun kepada Anda dimanapun Anda berada, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati Anda semuanya. Seri baru kita, Wisdom Speak. Bagaimana hikmat boleh berbicara bagi Anda dan saya. Kitab Yakobus masih menjadi dasar sepanjang tahun ini. The Blessed Book yang saya percaya sangat profetik untuk guidance bagi hidup Anda dan saya. Nah, kita menyadari bahwa kalau bicara hikmat ya, pada saat-saat ini saya percaya pandemik COVID-19 ini telah meriset kehidupan Anda dan saya. Benar nggak teman-teman ya? Jemaat seluruh IFGF maupun seluruh tubuh Kristus. Rasanya kita di reset. Pandemik COVID-19 ini dalam sekejap mata, less than 4 months ya, untuk Indonesia 4 bulan. Tapi bagi dunia, Wuhan dulu mungkin sudah 6 atau 7 bulan. Rasanya waktu itu saya masih ingat, Indonesia nggak yakin, kita di negara panas mungkin COVID virusnya tidak akan sampai ke Indonesia. Dan saya percaya bahwa setiap kita tidak bisa menentukan masa depan daripada Anda dan saya. Saya merasakan bahwa saat ini seolah-olah kita sedang memasuki the world order system. Ada new world order system, one culture, bayangkan satu budaya, satu musuh, istilahnya virus. Budaya semua rata-rata ngomong yang sama ya kan, kemana-mana bawa mask, kemana-mana cuci tangan, physical distancing, nggak peduli kulit warna Anda, semuanya membicarakan one culture, satu budaya pada saat-saat pandemik COVID-19 ini ya. Nah, kita melihat bahwa tatanan kehidupan dunia juga mengalami perubahan. Mana sih yang tidak mengalami disruption lewat COVID-19 ini, baik tatanan bisnis sudah beberapa tahun mengalami perubahan, tatanan rumah tangga saat ini mengalami perubahan, para suami, para pria work from home, para mama sekaligus mungkin ada yang bekerja atau di rumah, tapi yang jelas setiap mam tiba-tiba menjadi guru bagi anak-anaknya ya kan. Semua tatanan mengalami shaking, termasuk mungkin gereja Tuhan mengalami disruption, mengalami satu perubahan yang sangat cepat. Lalu saat ini kita sedang mendengar istilah baru, a new normal. Padahal Salomo mengatakan di bawah matahari is nothing new, nggak ada yang baru di bawah sinar matahari ini, a new normal. Nah, tapi kalau kita ngelihat, saya pribadi, banyak orang bertanya, tapi saya mungkin secara jujur tidak mempunyai begitu banyak jawaban, karena ya kita memasuki sesuatu area yang kita belum pernah lewati sebelumnya. Semua nggak tahu virusnya seberapa gede, lewat siapa, kita udah tahu semua teorinya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu Anda dan saya tidak tahu what to do, nggak tahu new normal itu seperti apa, wisdom speak.
godly wisdom akan berbicara kepada Anda dan saya. Maka itu dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, if you and me lack of wisdom, Alkitab mengatakan hendaklah ia meminta kepada Allah. So, kalau kita lack wisdom, diajak untuk meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. So, if you lack knowledge, ya go to school atau read the book, ya kan? But if you lack wisdom, Alkitab mengatakan ask God, ask God. Nah, hari-hari saya ingin mengajak Anda ya untuk mengenal wisdom. Wisdom dari kata bahasa Grekanya yaitu Sophia. Sophia artinya kemampuan untuk menilai dengan tepat dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan dan pengertian, atau lebih tepatnya berdasarkan kebenaran dari firman Tuhan. Seringkali dalam Perjanjian Baru, Sophia itu menggambarkan kemampuan seseorang untuk mengikuti kehendak Allah, ya kan? Banyak sekali sih saya yakin di dunia ini banyak orang smart. Tapi smart, orang pinter belum tentu menjadi orang bijak, ya kan? Smart oleh karena dia membaca buku, dia bisa smart. Tapi orang bijak dilihat daripada perilaku demi perilakunya, guys, ya kan? Ini penting sekali, ya kan? Ada joke yang sederhana, kalau smart yaitu pada waktu kita mengetahui berat badan istri kita selama COVID ini. Tapi kalau orang wise, orang itu shut up their mouth, ya kan, tutup mulut, itu orang bijak, ya kan. Kalau smart itu tahu gaji suami, tapi kalau wise tahu bagaimana suami bisa mengeluarkan uang buat Anda semuanya. So Tuhan mau Anda dan saya hidup di dalam bijaksana, wisdom. Nah, saya akan menceritakan perjalanan saya pribadi untuk seluruh jemaat IFGF. This is kind of personal, not for everybody mungkin. Tapi saya yakin kebenaran firman-Nya itu bisa buat Anda, bahkan mungkin Anda yang belum mengenal kasih Kristus. Karena saya berdoa, Tuhan, COVID ini gimana? COVID, please go away. Nggak go away kan? So what is COVID is all about? Dari perspektif firman Tuhan, dari perspektif doa saya kepada Tuhan pada waktu saya minta apa itu COVID. You know, saya tidak bisa melupakan pada bulan Maret yang lalu Tuhan berbicara, Jimmy, COVID ini saya mau untuk kamu mengajak setiap jemaat IFGF, termasuk dirimu sendiri, untuk mengerti sesungguhnya. Karena Tuhan tidak panik tiba-tiba ada COVID lalu dia panik dan bingung. Tapi Tuhan Maha tahu semuanya. So what is COVID all about untuk Anda dan saya sebagai murid-murid daripada Yesus Kristus? Lalu Roh Kudus berbicara kepada saya, see, and then dia drop some word, Christ center. Hidup harus berpusat kepada Kristus. Wow. Dalam saat teduh itu langsung saya menulis semua COVID. Saya tulis, teman-teman, ya kan. Bukan saya tulis lalu ganti, nggak enak ya. Tapi Roh Kudus drop 5 kata ini dengan cepat dalam hati saya. Dan ini memberikan kekuatan bagi saya. Ini memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi saya untuk melangkah setiap hari sampai beberapa 3 bulan ini di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. So, mengajak Anda dan saya untuk hidup kita kembali kepada Christ Center. Mungkin selama ini hidup kita tidak kembali kepada Christ Center. Mungkin selama ini hidup kita hanya meisme, bersenter pada diri aku. Mungkin hidup ini selama ini kita bersenter kepada bisnis aku. Mungkin selama ini kita bersenter kepada kepentinganku. Atau bahkan kita bersenter kepada religious center. Listen, Tuhan mau selama COVID bahkan seterusnya hidup Anda dan saya di-align untuk berpusatkan kepada Kristus. Christ center in your life, dalam kehidupan Anda dan saya. Apa sih Christ center sebenarnya? Banyak sekali dalam kitab Matius, Markus, Lukas dan John. Tapi saya ingin bacakan dalam Kolose pasal yang ketiga ya, ayat 1 sampai yang ayat keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Christ center artinya hidup saya, hidup Anda di-align, dipusatkan kepada Kristus. It's no longer me that live, but Christ in me. And Christ in me is the hope of the glory. Tuhan mau mengajak untuk kita, ayo pada masa-masa ini hidup kita, izinkan hikmat Allah berbicara kepada kita semuanya, untuk kita berpaling kepada Kristus, berpusatkan kepada Kristus. It's no longer me, it's no longer program, it's no longer even church center, tapi saya dan kita semuanya diajak untuk Christ center. You know, one of the greatest teaching daripada Kristus adalah royal law, yaitu hukum kerajaan. Apa sih hukum kerajaan? Sederhana sekali, love God and love others. Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, pikiranmu, dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. That's the principle, that's the life of Christ center. Dan saya lihat mulai sebuah cicipan-cicipan sih teman-teman saat ini, tanpa kita suruh, kita tiba-tiba mulai mencintai tetangga kita, memberikan makanan demi makanan tanpa disuruh. Maka itu hari ini saya berada di kitchen setting ini, dining, karena saya ingin kadang-kadang di dalam tempo-tempo seperti ini, daripada kadang-kadang bukan nganggur sih, kadang-kadang semua Zoom lihat kitchen dulu, ngelihat lemari es, lihat kue, bentuknya gimana. Kadang-kadang saya juga isengin istri saya buat kue seperti apa, gampang atau tidak. Ponakan-ponakan saya buat kue, banyak yang buat PO. But at the end of the day, saya boleh melihat teman-teman, bagaimana dari kitchen Anda masing-masing, Anda mulai membagikan kasih Kristus kepada orang lain, kirim makanan, SOK atau buka PO, it doesn't matter. So Christ Center mengajak untuk Anda dan saya, love God and love your neighbor. And then teman-teman, berbicara tentang obedience. Nah, ini yang seringkali sangat sulit bagi Anda dan saya. Namun saya ingin katakan kepada kita semuanya, obedience ini bukan bahasa legalistik sih. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. If you love me, obey me. So guys, obedience sebenarnya is the language of love, bahasa cinta. Masih ingat gak pada waktu kita sedang mengejar pacar kita suruh apa aja lah, mungkin panas terik, mungkin hujan, we will do it, we just do it itu ya. Kenapa sih? Oleh karena kita mau mendapatkan hatinya, kita mau mendapatkan pacar kita. Same thing, Kalau kita ingin mendapatkan Kristus, apapun yang Kristus katakan, harusnya kita juga melakukan. So obedience ini adalah the language of love. Obedience itu sifatnya bukan umum, tapi seringkali saya katakan obedience itu adalah bahasa relationship, bahasa private, bahasa personal, bahasa relationship. Karena obedience itu sangat dekat dengan cinta. Pada waktu kita mencintai seseorang, apapun perkataan dia, kita akan lakukan dengan segenap hati kita. So, Tuhan mau untuk kita Christ center, Tuhan mau untuk kita berjalan di dalam ketaatan obedience. Kita semua tahu bahwa obedience is better than sacrifice. Ketaatan lebih besar daripada segala pengorbanan Anda dan saya. Obedience adalah akar dari semua karakter di dalam setiap kita. So V, pada waktu V inilah hati saya memang mengalami challenge. Saya katakan V itu Tuhan membisikkan pada saya tulis artinya vulnerability. Kerentanan, brokenness, itulah vulnerability. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, ya kan? Kata-kata ini merupakan kata-kata yang tidak mau kita alami. Siapa sih yang mau hal yang broken? Siapa sih mau barang-barang yang rusak? Kadang-kadang HP belum
belum rusak pun kita sudah ganti, ya kan? Brokenness, kerentanan, ini seringkali dijauhi daripada kita. Saya berdoa dan saya tahu persis bahwa saat-saat ini begitu banyak vulnerability happens in every one of you. Banyak sekali hidup kita mengalami kerentanan. Saya sendiri mengalami, rasanya mau ketemu anak saya, dia wisuda, dia ada di Washington DC, tiba-tiba nggak bisa ke sana, ya kan? Cuman bisa ngelewat Zoom saja. Saya juga melihat bagaimana keluarga demi keluarga. Mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga. Saya mempunyai teman, seorang pastor saya kehilangan mamahnya pada saat COVID ini. Saya pribadi kadang-kadang ada dalam emosi yang tinggi, kadang-kadang ada dalam emosi yang rendah, kadang-kadang happy, kadang-kadang susah. Kok bisa ya? In just one sudden the whole world change. Vulnerability, brokenness, kerentanan dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau bicara kerentanan atau vulnerability ya, seperti saat ini saya ada di kitchens, di dapur, saya juga iseng-iseng untuk mau belajar untuk membuat chocolate ball, ya kan? Kalau kita ngelihat chocolate ball ini, nanti Anda bisa terka, saya bisa buat chocolate ball benar atau enggak, ya kan? Nah, dalam masa-masa ini saya yakin begitu banyak kerentanan sih. Nah, seringkali kerentanan itu memang kita iseng, lalu kita mengalami kehancuran, atau memang tiba-tiba datang dengan cepat dan kita nggak tahu kapan datangnya dan bagaimana menyelesaikannya. Kalau kita ngelihat seperti saya membuat chocolate ball, hidup ini seringkali ya begini, pecah itu. Saat-saat ini begitu banyak pecah, rumah tangga demi rumah tangga, ya kan? Lalu begitu sudah pecah atau hancur, nggak cuman begitu saja. Rasanya seperti, rasanya nggak ada yang menolong, bahkan mungkin ya mau minta pertolongan, tapi kata-katanya kok tambah menyakitkan ya, atau nggak nyambung. Setiap solusi membuat kita merasanya, kok hidupku semakin rentan banget ya, nggak enak ya. Broken into pieces, lalu tertindas. Situasi nggak menolong kita. Kita melihat ini semuanya. Saya bisa merasakan kerentanan itu, vulnerability, seperti right here, in my kitchens, di dapur. Saya mau membuat chocolate ball, tapi chocolate ball itu nggak bisa dibuat cuma dari ini. Saya chocolate ballnya, bahan-bahannya harus dihancurkan, diremukkan. Saya kira setiap bahan tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang akan terjadi. Tapi dia taat, dia rela, And then pada waktu kita melihat di akhir daripada ini, and then saya lihat sini saya taruh ya milk ya, supaya nanti rasanya enak. Ini is sugar free. Milknya, susunya kita campur bersama-sama. Rasanya melekat sekali ya hidup saya. Melekat dengan masalah, melekat dengan persoalan. Lalu kita rasanya dipegang dikit, diomongin dikit, emosinya tinggi. That's what when we all experience kerentanan, sensi. So many people. Kalau dilihat ini mungkin belum jadi. Seringkali saya melihat hidup manusia diizinkan untuk mengalami kerentanan demi kerentanan. At the end of the day, pada waktu milknya untuk melembutkan kita semuanya, which is the word of God, pada waktu kita mulai diremas kembali, kita tahu rasanya seperti apa, enak atau tidak. Our future kita nggak tahu. Bisa nggak sih ya? So the whole thing happened. You know what happened? Setelah lewat proses, this is my best chocolate balls. Kalau nggak percaya, just DM me. I'll send it to you.
Seringkali hidup kita seperti ini. Pada waktu prosesnya itu terjadi tidak enak. Tapi pada waktu setelah selesai diproses, ini bisa dinikmati, bisa dimakan. Vulnerability membuat kita merasa tidak nyaman, merasa hidup kita terpojokkan. You know what the Bible say? Sebenarnya Tuhan hatinya melekat kepada orang-orang yang hancur hatinya. Hati Tuhan melekat kepada mereka yang rentan. Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Seringkali kekuatan Anda itu mungkin membuat orang lain berkesan. Tetapi kerentanan Anda lah yang akan membawa dampak bagi mereka. Pada waktu kita mengalami kerentanan, pada waktu kita mengalami kehancuran, broken into pieces, ingat bahwa Allah itu ahli untuk membuat segala sesuatu yang hancur menjadi indah. Selama Anda dan saya mau membawa every broken pieces di dalam kehidupan Anda. And then I membicarakan tentang intentionality, kesungguhan, niat. Ya kan? Nah, niat ini begitu pentingnya masa-masa ini. Banyak orang mengatakan rebahan. So I encourage you, the wisdom of God untuk Anda, everything you do, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Harus niat, teman-teman. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 dikatakan, Paulus mengatakan kita ini seperti pelari, ada dalam gelanggang lari, pertandingan in the race. Anda tahu para pelari itu membutuhkan disiplin, stamina, immune sistemnya excellent, semuanya. Para pelari mempunyai satu tujuan, bukan masalah menang atau kalah, tapi most runner tahu bahwa dia harus sampai garis akhir, So, Paulus mengajarkan kepada kita, berlarilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya, run to obtain. Lari supaya sampai finish line, dibutuhkan niat, kesungguhan, intentionality di dalam hidup Anda dan saya. And then yang terakhir, the wisdom of God. Untuk Anda dan saya diajak untuk menjadi disciple atau disciple maker. Nah, waktu saya mendengar ini, hati saya dikuatkan. Karena sesungguhnya setiap Anda selama masa COVID ini untuk diajak membuat alignment, untuk menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus dan sekaligus memuridkan orang lain. Nggak sekedar mau dimuridkan, tapi memuridkan. Sangat sedih sih saya membaca beberapa statistik bahwa di dunia ini hanya 15% anak-anak Tuhan yang mau dimuridkan. 15%. Bahkan yang lebih sedih lagi, hanya 2-5% orang-orang yang memuridkan. Hari ini apakah Anda sudah punya mentor, punya coach yang memuridkan Anda? Atau Anda telah memuridkan orang lain? Yuk, selama hari-hari ini, selama kita tetap di rumah, selama kita memasuki new normal, semuanya pasti ingat akan peristiwa pandemik COVID ini. But let's turn all the negativity daripada COVID ini untuk Anda dan saya kembali kepada Christ Center, walk in the obedience, and then vulnerability, kerentanan. I membicarakan intentionality, and then menjadi murid daripada Yesus Kristus. The gospel of Jesus Christ is a discipleship gospel. So I hope this wisdom akan menguatkan Anda. Hikmat ini akan berbicara kepada Anda untuk Anda membuat alignment di dalam 5 prinsip sederhana ini supaya Anda dan saya bisa mengalami kemenangan memasuki new normal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, untuk mereka boleh memasuki new normal tidak dengan kepanikan,
tidak dengan ide demi ide, melainkan dengan hikmat daripada Engkau, supaya hidup kami saat-saat ini ya Tuhan, berpusat kepada Kristus, taat kepada Engkau, membawa segala hal yang rusak, yang rentan kepada Engkau ya Tuhan, dan berjalan di dalam keniatan, niat apapun yang kita lakukan. Dan jadikan kami menjadi murid-Mu ya Tuhan, untuk kami menerima undangan yang terbesar, yaitu menjadi murid daripada Engkau Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hari ini kalau Anda belum mengambil kesempatan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, yuk saya bersama tim akan melayani Anda. Anda bisa hubungin telepon yang ada di layar ini, dan lewat breakout room, lewat iCare demi iCare, temukan orang-orang yang bisa mengenalkan Anda, mengconnect Anda kepada Tuhan. Mari kita akhiri bersama-sama ibadah pada hari ini. Let the wisdom of God speak to your life and all of us yang mendengar pada hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini setiap kami umat-Mu yang mendengar firman-Mu, Tuhan, Engkau mengangkat setiap kami di atas segala bangsa-bangsa. Engkau memberkati lumbung-lumbung kami hingga berlimpah-limpah, sehingga kami tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Engkau akan membuat hidup kami menjadi kepala, bukannya ekor. Hidup kami dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau membuat kami berhasil. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin, amin. May God bless you. Setelah ini jangan lupa join dalam iCare lewat Zoom maupun dari rumah demi rumah yang ada di seluruh Jabodetabek, bahkan seluruh Indonesia. God bless you, church. See you next week. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFGF Manado Church Online Service. Kami percaya Anda sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami di nomor handphone 081943667807. Tim kami selalu siap untuk mendoakan dan melayani Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer ke rekening berikut ini. Selain itu, Anda pun dapat memberikannya melalui e-payment aplikasi GoPay, OVO, Link Aja, atau GoMobile dengan scan QR Code berikut ini. Atau Anda pun dapat menitipkannya melalui iCare Leader Anda. Kegiatan sepekan tetap berjalan secara online. Hari Senin TYC, hari Selasa Prayer Night, hari Rabu IFGF Men, dan hari Kamis IFGF Women. Hari Jumat harinya iCare, hari Sabtu IFGF Praise, dan hari Minggu IFGF Kids. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado. Subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah berlangsung. Anda pun dapat membagikan link YouTube tersebut kepada sahabat-sahabat maupun saudara Anda, serta mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam ibadah online minggu depan. Sampai jumpa, happy Sunday and God bless you.